elliptical construction. Buat teman-teman di ruang Zoom, jika share screen dan suara saya sudah terdengar dengan jelas, mohon berikan reaksi ya, boleh thumbs up atau on mic, atau chat box juga nggak apa-apa. Oke, sepertinya sudah jelas semua ya, share screen, voice, dan juga teman-teman di sini sudah bisa menyimak materi. Oke, elliptical constructions. What is elliptical construction? Elliptical construction itu adalah sebuah struktur di mana dua frasa digabung menjadi satu dan dihilangkan beberapa kata yang sama. A word or phrase implied by context is omitted from a sentence, usually because it is a repetition or of a preceding word or phrase. Biasanya karena ada kata yang sama atau memiliki konteks yang sama, gitu ya. Kenapa kita memerlukan elliptical constructions di grammar bahasa Inggris kita, baik secara lisan maupun tulis? Karena elliptical construction bisa membantu kita menyampaikan informasi yang lebih jelas dan juga singkat. Contohnya seperti apa? Ini, she decided that she would prefer to major in fine arts. Nah, setelah kita terapkan elliptical constructions-nya, kita buang kata that, jadi she decided that she would prefer to major in fine arts. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sama. Dia memutuskan bahwa dia akan berkuliah di DKV gitu. Jadi teman-teman di sini bisa melihat bahwa that ini dibuang atau dihiraukan di kalimat setelahnya gitu. Dan konteks kalimat tidak dipengaruhi ada atau tidaknya kata that tersebut. Beda lagi kalau di contoh yang kedua. He knew that her love was true. Dia tahu bahwa cintanya itu nyata. Itu asik. Tapi setelah kita hapus kata that, he knew her love was true. Ini bisa jadi dua makna. Dia tahu, dia tahu, he knew her love was true. Dia tahu cintanya dia nyata sama dia tahu, koma, gitu kan, her love was true. He knew her love was true. Dia tahu cinta itu nyata, sama dia tahu cintanya dia itu nyata, gitu. Di contoh di contoh yang kedua ini, kita bisa tahu kalau he knew her or he knew her love by simply putting a comma. Dengan memberikan koma di antara knew dan her, itu bisa memberikan konteks yang berbeda atau bisa memberikan makna yang berbeda walaupun kalimatnya sama gitu. Contohnya di bahasa Indonesia seperti apa ya? Nanti sambil jalan kita pikir deh. Contoh-contoh yang lainnya supaya teman-teman bisa lebih paham. Yang pertama, I am hungry. Betty is hungry too. Nah, itu bisa kita persingkat dengan I'm hungry and Betty is too. Tuh. Jadi kita nggak perlu mengulang hungry-nya ini, tapi kita menambahkan kata and di sini. After he takes a TOEFL, he will be eligible for a scholarship. Dipersingkat menjadi after a TOEFL, he will be eligible for a scholarship. Apa yang dihapuskan? He takes. Apakah maknanya berbeda ketika kita membuang he takes ini? Tidak, maknanya sama. Setelah mengambil tes TOEFL, dia akan eligible, dia akan memenuhi persyaratan beasiswa gitu. Kalau misalkan di conversation nih, contohnya, hey, you can't park here, we're doing business here, gitu kan? Terus teman-teman jawab, so am I. Singkat, so am I, instead of I'm doing business here too. Jadi daripada teman-teman bilang kalimat yang panjang ini, teman-teman bisa bilang cuma so am I gitu. Apakah teman-teman menotis atau sadar bahwa beberapa kata dihilangkan dari kalimat utamanya? Nah, itu disebut elipsis. Nah, elipsis ini tuh berasal dari bahasa Latin nih, fun fact. Jadi
In conclusion, kesimpulannya, removing words to make a sentence clear and concise is what elliptical constructions do for us. It makes our works easier, it makes our information becomes clear and concise and understandable. Jadi teman-teman nggak perlu berbasa-basi ini gitu. Teman-teman bisa tulis dalam satu kalimat atau bisa ngomong secara singkat gitu. Nah, ada beberapa ada beberapa tatanan dalam menerapkan elliptical constructions. Yang pertama, ini jika makna yang diberikan adalah positif. Ya. Subject 1, ox. Ox ini adalah auxiliary atau kata bantu. Frasa pertama, kemudian ditambah N, frasa kedua, to be plus to. Contohnya di sini ya, Mita is hungry. Ini adalah frasa pertama. Sentence 1, N, kemudian sentence 2, Budi is, ini adalah to be, kemudian ditambah to. Gitu. Ada juga contoh yang lainnya. Mita is hungry and so is Budi. Nah, itu ada di yang kedua ini. Sentence 1, and so is adalah to be-nya Budi. Kemudian kalau makna teman-teman ingin sampaikan itu adalah negatif, sentence 1 plus and sentence 2 not plus either. Either ini artinya positif, tapi kalau kita tambahkan not sebelum either, jadinya negatif ya. Contohnya di sini. Sinta is not singing and Jojo is not either. Sinta is not singing, itu adalah sentence 1. Kemudian and Jojo, sentence 2, is not either. Oke. Okay. Kemudian di contoh yang kedua ada sentence 1 plus and neither sentence 2. Neither itu adalah not plus either. Jadi neither. Atau artinya tidak keduanya gitu ya. Sentence 1, Sinta is not singing and neither is sentence 2. Gitu. Kemudian ada juga the opposite condition. Opposite condition ini berarti dua peristiwa yang berbeda atau dua keadaan yang berkebalikan. Sentence 1, but, ini aku typo ya, harusnya but / while, sentence 2 plus not. Contohnya ada di sini, I am interested in majoring fine arts. Itu adalah sentence 1. But, my sister, sentence 2, is to be not. Itu ya. Kemudian di contoh yang kedua, itu ada sentence 1, but or while, sentence 2, do or does not. Kalau misalkan tenses-nya itu adalah past, to be-nya bisa diganti did. Contohnya adalah di my father came, sentence 1, but my mother, sentence 2, did not. I like tomato soup, but my sister, sentence 2, does not. Itu ya. Lanjut, masih ada lagi nih. Parallel structure. Nah, ini ketika cara-cara lainnya untuk menyampaikan informasi, tapi tidak sesimpel sebelumnya gitu. Contohnya ada both and, not only, but also, either or, neither nor. Contoh yang pertama, both, bla bla bla, and bla bla bla. Di sini. Both you and I are students. Oke, perlu digarisbawahi di sini, kenapa setelah I, to be-nya itu adalah are, bukan I am, karena di sini subjeknya adalah you and I. Kan? Kalau you and I, berarti pronouns-nya apa dong? We, kan? Ya, jadi to
to be-nya adalah are, bukan am. Oke? Kayak lagunya Niall Horan tuh yang You and I itu loh. Kemudian ada di contoh selanjutnya yaitu not only bla 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 but also bla bla bla. Contohnya not only you but also I am a student. Contoh lainnya juga bisa kalau misalkan I-nya ini diganti jadi me, misalkan not only you but me too, gitu contohnya. Either blah 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 or either you or I am a student. Oke. Nah, di sini beda sama di contoh yang pertama. Di sini you and I are students. You and I berarti kan you plus I. Jadi ada dua. Kalau or itu berarti kan salah satu. Jadi to be-nya di sini adalah am. Either you or I am a student. Gitu. Jadi I am ini kan singular, sedangkan are itu plural. Next ada neither blah 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 nor blah blah blah. Neither you nor I am a student. Kita berdua bukan murid gitu. Nah, di sini ada perbedaan lagi or sama nor. Kalau or itu bisa jadi salah satu, salah satunya benar, gitu ya. Kalau nor itu keduanya salah. Either itu pasangannya or, kalau neither itu pasangannya nor. Gini ya. Oke, udah paham? Kita lanjut ke latihan soal. Practice makes perfect. Is John a smart student in this school? Yes, she is. John is a smart student and blah 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 blah. Oke. Aku typo ya, harusnya he is pronounce-nya karena John is a man. Pilihannya ada Andy is to, Andy so do Andy, sama so is Andy. Kira-kira yang mana nih? Apakah John is a smart student and Andy is too? Atau John is a smart student and Andy so? Itu kan ini ya. John is a smart student and so do Andy. Atau John is a smart student and so is Andy. Kita ingat-ingat lagi di PPT di sini, ya kan? Sentence 1 and so to be sentence 2, gitu ya. Berarti sentence 1 plus and sentence 2 to be. Atau yang kedua tadi sentence 1 plus and plus to be plus sentence 2. Nah, karena di sini Andi, kalau misalkan Andi di awal itu harusnya kan ini ya, Andy is too. John is a smart student and Andy is too. Oke, kalau yang kedua sentence 1 Andy to be plus sentence 2. Berarti yang ini ya. Auxiliary to be sentence 2. Nah, apakah A atau D yang benar gitu? Yang benar itu adalah yang D gitu. Karena kalau misalkan kita udah pakai to, itu kita nggak perlu pakai is. Gitu. Lanjut. What do you think about Bali and Lombok? I think Bali is a beautiful island and there you go. Ini masih sama ya, yang kayak pertanyaan pertama. Lombok is to, Lombok is so, Lombok is either, Lombok is not to.
gitu. Bali is a beautiful island. Sentence 1 plus and plus, karena di sini sentence 2, ini jadi ini. Berarti bukan yang D ya. Karena di sini adalah positif. I think Bali is a beautiful island and Lombok is not too. Itu berarti kan berkebalikan. Bali is a beautiful island and berarti sentence 2-nya harus memiliki sifat yang sama dengan kalimat pertama, yaitu positif. Karena pilihan D ini adalah negatif, berarti bukan D pilihannya. Coba kita lihat yang ke B, bebek. Lombok is so. Titik-titik, maksudnya apa? Gitu. Lombok is so. Kayaknya bukan ya. Jadi bukan yang B. Lombok is either. Kalau misalkan kita pakai either, itu berarti harusnya either is Lombok, gitu kan. Atau gimana? Coba teman-teman ingat-ingat lagi. Karena di pilihan pertama, and di is to ini udah salah, karena harusnya kalau to itu nggak perlu diawali is. Jadi bukan pilihan A. Nah, kalau yang di C, ini setelah is, diikuti either. Itu bisa kita pilih ini. Tuh, lanjut ya. Oke, mungkin masih agak-agak bingung. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. John and Johnny always get marks on the English test. John always studies hard. Itu harusnya hard ya. Okay, sorry, typo. Hard and blah, blah, blah. So do Johnny. So does Johnny. Johnny does so. Johnny is so. Kita bahas dari yang delta dulu ya. Kalau misalkan is so, itu harusnya ditulisnya so, baru is, baru sentence 2. And so is Johnny, gitu kan. Tapi, karena di sini adalah verb, study verb ya, berarti si to be-nya ini harus kita ganti jadi do or does. Jadi setelah kita tulis ulang harusnya jadinya so does Johnny. Ini kan berarti pilihannya adalah yang bebek gitu. Kenapa bukan yang A? Karena Johnny ini adalah he. He itu to be-nya adalah does. Ingat-ingat ya. Kenapa bukan yang C? Kenapa bukan yang cicak? Karena kalau misalkan kita mau tulis does, so itu harus dibalik dulu ya. Jadi so is Johnny. Nah, kalau misalkan so is Johnny, itu biasanya verb yang continuous atau gerunds, pakai verb plus ing gitu. Kalau misalkan kita mau pakai C juga bisa, tapi harus ditulis ulang. Jadi, so does Johnny. Gitu. Kalimat yang kedua. Kita hapus dulu ya, annotation-nya. Teacher, all female students have to clean the classroom. How about the male students, sir? They have to. He does too. So they do. So do they. All female students have to clean the classroom. How about the male students, sir? Semua murid perempuan harus membersihkan ruang kelas. Kalau yang cowok gimana, Pak? Gitu. Berarti mereka juga harus gitu kan. Male students ini berarti adalah plural. Apa kata pronouns-nya plural? Oh my god, tongue twister. Kata ganti pronouns-nya itu adalah they have to.
kata ganti pronounce-nya itu adalah they. Nah, kalau gitu, kita tulis dulu di sini they. Berarti bukan yang ini ya. Ada dua nih, karena bukan he. Sorry. What? Sebentar, ada teknik. Oke, kita ulang lagi. Kata pronouns-nya students itu adalah they, ya kan? They have to, itu berarti mereka juga, they have to, mereka juga harus, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tulis they have to, itu berarti mereka juga punya, gitu. Nah, kata yang tepat itu adalah so do they, mereka juga harus. Kayak so is Johnny, gitu kan. Johnny juga, gitu. Berarti pilihan yang paling tepat adalah yang delta, gitu. So do they. Kita bahas lagi 2 soal, kemudian teman-teman bisa ikut jawab ya. Do you remember about our picnic to Bali? We were so happy and joyful over there. Right, some boys played the sand at Sandal Beach. And blah, 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 blah. A, so do the girls. B, so did the girls. The girls aren't either. D, neither did the girls. Kira-kira yang mana nih? Nah, kita ingat-ingat lagi ya, kalau ada subject plus verb, blah, 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 and so did. Subject. Ini. Some boys played the sand at Sandal Beach. And so did apa subjeknya di sini? The girls. Berarti ini kita tulis the girls. Ini. So did the girls. Berarti jawabannya adalah yang bebek. Gitu. Selanjutnya, do you want to take an English private lesson or join an English club? I will join an English club, Mom. How about you, Lena? I will too. So I will. I will eat either. Or I do too. Nah, kalau misalkan pakai to, berarti gini ya. S plus modal plus verb jika ada, bla bla bla, to. Gitu. Nah, modalnya di sini adalah will. Subjeknya adalah I. Verbnya adalah take an English club, tapi itu nggak perlu ditulis lagi. Dan kita bisa langsung tulis to. I will too, Mom. Aku juga akan ikut in English club gitu. Selanjutnya, do you agree with the plan that our basketball team will take part in the next tournament? Most of the members have agreed about it. I do too. I have so. So have I. So I have. Karena di sini verbs-nya adalah have, berarti kita bisa silang ini ya. Misalkan kita pakai I do too, itu most of the members do anyway. Gak bisa ya kalau misalkan pakai I do too. Nah, I have so. Ini bukan I have so. Kita ingat-ingat di pertanyaan sebelumnya, cara nulisnya itu so plus modal plus I plus subject gitu. Nah, kalau di sini so, modalnya itu adalah have, sedangkan subjeknya itu adalah I. So have I. So, ini. My parents have just bought a new car. What a coincidence. Blah, 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 blah. My father has too. Also my father. So does my father. My father does too. Nah, kita lihat lagi ya di sini. Have just bought.
Bought itu adalah verb 3, berarti ini adalah past, ini sudah terjadi. Nah, kalau misalkan past, berarti di kalimat selanjutnya itu sifat tense-nya juga harus sama. Gitu. Also my father. Bukan, karena ini tidak mengindikasikan apakah itu sudah terjadi atau belum terjadi, gitu. So does my father. Kita sebenarnya bisa pakai ini, tapi nggak cocok sama konteks kalimatnya. Karena di sini my parents have just bought a new car. So does my father. Di sini D-nya beda ya, di bukan yang C. My father does too. Bukan. Jadi jawabannya adalah my father has to. Ayahku sudah beli juga, gitu. Yang A. Oke, mulai dari sini teman-teman bisa ikut jawab ya di kolom chat. Nanti aku cek-cek juga di kolom chatnya, apakah ada yang jawab. Anti, bla 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 bla. What about Annie? So does she. Okay, so does. Berarti ini adalah positive. A, Annie doesn't go to Bali. Doesn't go. Berarti ini negatif, bukan yang A. My sister is going to Bali. Siska will pass her studies soon. Sari always helps her parents. Nah, karena di sini jawabannya itu adalah does, ya. Berarti itu present, gitu kan? Will pass her studies soon. Will ini dia mengindikasikan bahwa dia itu adalah future tense, belum terjadi. Berarti kita bisa coret pilihan C. My sister is going to Bali. What about Annie? So does she. Harusnya kalau kita ingin menjawab my sister is going to Bali, kita jawabnya so is she. Karena di sini pakai is, sedangkan di sini pakai does. Jadi yang bebek. Sisa yang delta. Sari always helps her parents. Helps di sini adalah present. Present tense. Duh. Gini. Jadi jawabannya adalah yang delta. Teman-teman kalau ingin coba jawab, langsung ketik tebakan kalian di chat box ya. Boleh private, boleh semuanya. Where are you going, Andi? Oh, I'm going to meet Mr. Herman. Blah, 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 let's ask him. Berarti, let's ask him, ini adalah positif ya. Karena neither, ini adalah negatif. Berarti kita bisa coret pilihan A. I don't have any. Apa maksudnya itu malah OOT banget ya. Aku nggak punya sama sekali. Maksudnya apa gitu kan. Jadi bukan yang cicak. Oh, I have to. Aku juga punya. Gitu. Atau aku juga sudah. Gitu. Jadi bukan yang B. Bisa yang delta. Tapi di sini kehilangan subjek nih. Kalau misalkan teman-teman tadi ingat, so, diikuti do or does, plus subject. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu subjeknya. Subjeknya apa? I. So do I. Gitu. Okay? Lanjut. So, I did not enjoy the movie last night. Neither did I. From the dialogue, we know that. Apa? Aku nggak suka filmnya tadi malam. Aku juga. Gitu. Ayo, kira-kira teman-teman udah tahu apa belum? Kira-kira konteksnya dalam bahasa Indonesia deh, nggak apa-apa. Dapiana jawab A, Mira jawab A. Both Sue and Bob did not enjoy the movie last night. Betul. Sue and Bob keduanya tidak enjoy the movie last night. Di sini ada verb enjoy, did not enjoy the movie last night. Neither, ini berarti Bob juga nggak suka gitu. Kalau misalkan kita ganti, maknanya jadi positif. Jadi kita tinggal hapus not-nya ya. I did enjoy the movie last night. So either did I.
Gitu. Lanjut. How long can you stay underwater? I can stay there, blah, blah, blah. I can hold my breath. Apakah as, or, since, or as long as? Teman-teman yang udah bisa nebak, jawab aja, nggak apa-apa. Delta. Dapiana, Sevin, Delta. Yes, betul, as long as. I can stay there as long as I can hold my breath. Tuh. Alaskan forest, blah, 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 5 or 6 miles inland from the Pacific coast. Penetrate more rarely than. More rarely than penetrate. More penetrate than rarely. Rarely penetrate more than. Apakah ini termasuk agak rumit? Coba teman-teman yang udah tahu, Dapiana, Delta. Oke, note. Kemudian lanjut, teman-teman yang lain yang bisa nebak. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus tahu kalau di bahasa Inggris itu kata sifat ditulis terlebih dahulu sebelum subjek. Contohnya, kalau di bahasa Indonesia itu ditulisnya mobil biru. Kalau di bahasa Inggris, apakah kita tulisnya car blue? No, kita tulisnya adalah blue car. Jadi di sini kata sifatnya itu ditulis terlebih dahulu sebelum kata bendanya. Alaskan forest. Oke. Alaskan forest ini subjeknya, kemudian di sini akan ada verb. Nah, verb-nya itu yang akan kita jelaskan, apakah dia more rarely atau than rarely gitu. Verb-nya di sini itu adalah penetrate. Ini adalah verb-nya. Ini verb-nya. Verb. Nah, karena di sini verb kemudian ditulis noun, baru ditulis subjeknya. Kita cari noun-nya di sini itu apa? Ini more rarely than itu adalah noun-nya. Ya. Nah, yang memenuhi syarat verb, noun, subject itu adalah yang A. Penetrate more rarely than. Kalau misalkan kita bikin lebih simple gitu ya. A walking blue car atau blue walking car. Kira-kira yang mana nih yang benar, teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Tentu saja yang pertama ya. Walking blue car. Noun, verb, noun, subject. Verb and noun. Alaskan forests penetrate more really than 5 or 6 miles inland from the Pacific coast. Nah, ini pertanyaan sebenarnya juga mengaplikasikan skills yang aku bahas di kelas sebelumnya. Fill in the blank questions. Masih ingat nggak key skills atau kemampuan utama di fill in the blank questions itu adalah vocabulary yang kaya. Jadi teman-teman harus rajin nulis bahasa Inggris atau baca bahasa Inggris supaya tahu penetrate itu artinya apa. Terus penetrate more rarely itu apakah enak didengarnya di otak gitu atau enggak gitu. The luggage is twice the baby's weight. Kalau misalkan kita tulis ulang, the luggage is bla 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 the baby. Oke, yang mana nih? As heavy as, heavier than, not so heavy as, or lighter than. Kopernya 2 kali lebih berat daripada berat bayi. Otomatis, Sevin jawab B, bebek.
otomatis the luggage is blah 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 the baby. Karena the luggage itu lebih besar 2 kali daripada bayi, berarti lebih berat. Nah, lebih berat ini apa? As heavy as, heavier than, not so heavy as, or lighter than. Dapiana, bebek. Oke, betul ya, heavier than. Kalau as heavy as itu artinya sama berat. Heavier than itu lebih berat. Kalau not so heavy itu tidak seberat. Lighter than itu lebih ringan. Ya, di sini ada light. Tapi aku juga ingin memperkenalkan kosakata light. Tuh, coba deh dilafalkan kedua kata ini. Apakah suaranya sama? Light sama light. Sama kan? Kalau light itu artinya cahaya, kalau light itu artinya kecil. Gitu ya. Nambah vocab deh kita hari ini. Pertanyaan selanjutnya. I won't come to the meeting tomorrow. What about you? Well, I'm afraid blah 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 blah. I won't come itu berarti dia tidak akan datang. Negatif ya. Well, I'm afraid. Well, aku takut kayaknya aku juga, gitu kan. Berarti jawabannya adalah, kira-kira ada yang bisa tebak? So will I. Aku juga akan. I will too. Aku juga akan. Neither do I. I won't either. Sevin Sevin Alpha. Atika Delta. Oke, apakah ada lagi yang ingin menjawab? Bisa langsung ketik di kolom chat box. Oke, kita tampung ya. Well, I'm afraid I will too. Kita lihat di sini ya, I won't come. Berarti sebaiknya model yang ditulis itu adalah won't. Adalah won't. I'm afraid won't. Ini belum ya. Berarti kita bisa coret ini. Nah, di sini ada neither. Well, I'm afraid neither do I. Aku juga enggak. Tapi karena di sini negatif, ya kan? Neither do I. Ini tidak cocok digunakan di sini. Yang lebih cocok digunakan itu adalah I won't either. Aku juga enggak. Karena negatif, ketemu negatif apa? Yap, tentu saja positif. Kalau misalkan teman-teman pakai neither, itu berarti si Janet ini besok bisa datang. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah si Delta. Next, they can neither give him a part-time job, blah, 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 as a trainee in their company, and also not accept him. They cannot accept him, nor accept him, but also not accept him. Oke, Dapiana ada jawab C, Cicaka gitu. Nor accept him. Kita lihat di sini, they can neither, ya, neither. Masih ingat pasangannya neither itu apa? Pasangannya neither itu adalah nor. Dan kalau either itu pasangannya adalah or. Nah, berarti di sini pasti akan ada nor. Tuh. Jadi di sini kita bisa jawab C. They can neither give him a part-time job nor as a trainee in this company. Mereka tidak bisa memberi dia pekerjaan paruh waktu atau menerima dia sebagai anak magang di perusahaan. Lanjut. These successful athletes got medals and money means they got blah 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 medals, but also money. Ayo, yang bisa jawab bisa langsung kirim di chat box.
Alpha, Dapiana. Kevin, Alpha, Mira, Alpha. Waduh, kompak nih, Alpha semua. Yuk, kita bahas. The successful athletes got medals and money. They got not only medals, but also money. Jadi jawabannya adalah yang A. Mereka tidak hanya dapat medali, tapi juga uang. Kalau misalkan kita pengen pakai yang B, bisa saja, tentu saja bisa. Berarti kita tulis the successful athletes get medals, baru as well as money. Tuh. Kalau of not even, ini berarti kan mereka tidak dapat keduanya, jadi bukannya itu. Kalau instead ini juga bisa negatif ya. Misalkan the successful athletes got medals instead of money, berarti mereka dapat medali, tapi tidak uang. Lanjut. I think that my mother will be interested in reading this novel, but ayo, apa yuk? Kira-kira udah tahu jawabannya, bisa langsung isi di chat box. Masih belum ada. Oke. But, ini udah muncul. My father won't. Sevin B, Atika B. Oke, berarti bebek ya. I think that my mother will be interested in reading this novel. But itu adalah kebalikannya ya. Opposite condition. Berarti bukan yang C. Bukan yang A. Bisa yang bebek sama delta. But my father is not. Tapi karena di sini ada will, berarti kita akan jawab dengan will not. Bukan is. Ya. Jadi jawabannya adalah bebek. Congrats. Lanjut. His shop was burnt down. His car that was parked nearby. Jadi gini ya. His shop was burnt down. Terus kita butuh sesuatu di sini. His car that was parked nearby. Kira-kira ada yang sejawab? Yang bisa tebak bisa langsung tulis di chat box ya. Tokonya terbakar, bla 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 bla, mobil di dekat parkiran. Delta, and so was his car that was parked nearby. Okay. Okay, udah jawab lagi. Sevin, bebek, waduh beda nih. And his shop was burnt down. Also was his car. Okay, kita bahas ya. His shop was burnt down, bla bla bla, his car that was parked nearby. Berarti si mobil ini terbakar juga gitu. Berarti bukan yang C ya. Karena neither itu berarti kan tidak keduanya gitu. Also was. Nah, kita di sini kehilangan suatu partikel nih, yaitu adalah si ox tadi. Berarti bukan yang B. Nah, si ox ini kalau di sini itu bisa ya apa? So. Jadi and so was ini adalah pilihan yang tepat. Gitu. Lanjut. In evaluating your progress, the teacher will take into account blah 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 attitude and achievements. Yuk, yang udah tahu tebakannya apa bisa langsung isi chat box. In evaluating your progress, the teacher will take into account blah 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 attitude and achievements. Untuk menilai kemajuanmu,
guru akan mempertimbangkan karakter dan juga capaian. Your performance. Bebek ya berarti. Seven juga bebek. Oke. Yap, betul sekali. Sorry, salah. Ini harusnya. Your performance. In evaluating your progress, the teacher will take into account your performance, attitude, and achievements. Yes, betul sekali. Oke, sekian kelas hari ini. Kita sudah bahas semua latihan-latihan soal yang hari ini aku siapkan untuk teman-teman sekalian. Apakah sampai di sini ada pertanyaan atau masih ada